Baik, jumpa lagi dengan saya di sini. Perkenalkan, nama saya Irawati Uma Ternate. Saya merupakan salah satu dosen kebidanan di Poltekkes Kemenkes Ternate, Prodi Diploma 3 Kebidanan. Ya, baik. Saat ini kita akan melakukan praktek atau prasat terkait dengan pijat. Kebetulan saya merupakan salah satu dosen pijat asuhan kebidanan pijat pada ibu nifas dan bayi. Sebelum kita masuk pada praktika terkait dengan pijat oksitosin, apa itu pijat oksitosin? Nah, pijat oksitosin adalah suatu pijatan yang dilakukan pada ibu nifas dengan tujuannya untuk merangsang produksi ASI sehingga bisa memperlancar produksi ASI pada ibu nifas yang menyusui. Nah, dengan demikian ibu nifas tersebut tidak akan mengalami hambatan dalam proses menyusui nantinya pada bayinya. Seperti itu. Iya, ibu-ibu, adapun tujuan daripada pijat oksitosin adalah satu, untuk merangsang produksi ASI, kedua, untuk merangsang pengeluaran produksi ASI, dan yang ketiga adalah memberikan kenyamanan dan kesegaran sehingga ibu nifas atau ibu menyusui tersebut merasa segar dan semangat kembali untuk melakukan proses menyusui pada bayi. Ya, dengan tujuan tersebut diharapkan dengan pijat oksitosin ini bayi tersebut mendapat produksi atau mendapat menyusui ASI-nya dengan baik sehingga dengan ASI yang terpenuhi, bayi itu dapat merangsang pertumbuhan bayi dengan baik. Nah, dengan demikian, dengan ASI yang terpenuhi, maka bayi tersebut bisa juga terhindar dari stunting, ya, seperti itu. Ya, ibu-ibu, tadi kita sudah mengetahui tentang tujuan daripada pijat oksitosin. Nah, sekarang ibu-ibu harus tahu juga manfaat dari pijat oksitosin. Nah, manfaatnya adalah satu, pijat oksitosin apabila dilakukan, nah tadi tujuan bisa merangsang produksi ASI. Dengan merangsang produksi ASI, ASInya lancar, ibu dapat menyusui dengan baik, bayinya juga mendapat ASI dengan baik, artinya pemenuhan kebutuhan bayi terpenuhi, maka manfaatnya ibu sudah tidak lagi mengeluarkan uang untuk membeli susu formula. Itu manfaat yang paling penting dari segi ekonomi. Kemudian manfaat berikutnya adalah juga dari segi psikis ibu atau jiwa ibu. Dengan menyusui, ibu akan merasa percaya diri, merasa tenang, bayinya juga akan sehat walafiat. Seperti itu. Ibu-ibu, sekarang kita masuk pada bagaimana mempraktikkan atau bagaimana kita melakukan pijat oksitosin tersebut. Namun, sebelum kita melakukan pijat oksitosin, terlebih dahulu kita harus menyiapkan alat dan bahan untuk melakukan pijat tersebut. Nah, baik ibu-ibu, kita lihat dalam pijat oksitosin sebenarnya tidak terlalu ribet alat dan bahannya. Yang paling penting adalah minyak pijat yang akan digunakan pada pijat oksitosin tersebut. Minyak ini merupakan hasil riset atau penelitian dari tim dosen, yaitu timnya Ibu Siti Hubaya Majino SST MKes dan Ibu Supriyanti R. Usman SST MKM. Nah, kandungan dari minyak ini adalah berasal dari bahan alam atau kearifan lokal Maluku Utara, yaitu minyak kelapa, minyak kunyit, dan minyak pala. Nah, pala ini yang khas, merupakan benar-benar khas dari Provinsi Maluku Utara. Yang ini yang kami gunakan dalam pijat ini. Baik, selain minyak, kita akan menyiapkan alat berupa satu buah bantal. Nah, tempat tidur ini untuk pasien nanti melakukan posisi yang nyaman, mengambil posisi yang nyaman untuk kita melakukan pijat tersebut. Ibu-ibu, sekarang kita melangkah pada praktek atau kita melakukan pijat oksitosin. Nah, ibu-ibu, sebelum kita melakukan pijat, yang pastinya kita harus memberitahu pasien dulu. Kita memberitahu pasien, ibu, kami
saya akan melakukan pijat eksotis pada ibu. Nah, setelah diberitahu pasien, kita posisikan ibu dalam posisi yang senyaman mungkin. Nah, ibu boleh ibu meneguk sedikit, kemudian yang rileks ya ibu ya, rileks, coba tangan seperti ini, ibu bisa tidur saja seperti itu. Posisi pasien seperti ini ya, senyaman mungkin. Ibu tanyakan, ibu nyaman dengan posisi ini? Ya. Setelah posisinya sudah seperti ini, kita minta izin. Ibu karena pijatnya di bagian punggung atas, maka baju ibu kita buka ya, kita lepas bajunya. Kemudian karena pijat ini kita menggunakan minyak yang tadi, maka ini kita oleskan di tangan seperti ini. Sudah. Pijatan yang pertama ibu-ibu bisa lakukan adalah mulai dari bagian leher. Kita bagian leher seperti ini, sambil menanyakan ibu tekanannya gini cukup. Ibu kalau sakit ibu bilang ya, seperti ini. Ini pijatan ini fungsinya untuk merangsang peredaran darah merah, ya. Dimana kita tahu bahwa darah merah atau eritrosit adalah kaya dengan oksigen. Nah, oksigen inilah yang membuat ibu merasa segar, merasa nyaman, refresh seperti itu ya. Ini kita bawa sedikit menekan, ke atas kita mengusap, ke bawah kita sedikit menekan, ke atas kita mengusap, ke bawah menekan, dan seterusnya. Bisa ibu lakukan secukupnya. Namun gerakan yang normal adalah 5-6 kali. Namun lebih juga boleh ya, sesuai dengan kebutuhan. Kemudian setelah itu kita turun ke bahu ya, ke bahunya dulu, ke bahu seperti ini, sedikit menekan, ke atas mengusap, ke bawah kita sedikit menekan, ke atas mengusap. Seterusnya kita bisa lakukan 5-6 kali gerakan. Ya, seperti itu. Nah, setelah itu kita turun ke daerah punggung ya. Nah, ini titik yang paling penting adalah di titik ini ya. Dengan gerakan seperti ini. Ibu jari bisa ditekan dari sisi punggung atas seperti ini. Ya, ditekan sampai pada lumbal ke-5 dan 6 seperti ini. Satu lagi dari atas, tekan di sisi ibu jangan di tulang belakang ya, jangan di atas tulang belakang, tapi di sisi kiri dan kanan tulang belakang yang ditekan seperti ini. Ya. Ya, apabila di tangan minyaknya sudah mulai berkurang, kita bisa tambahkan oil atau minyak. Kita ulang lagi. Permisi Bu ya. Ibu kalau merasa sedikit sakit, diberitahu ya Bu ya. Segini nyaman Bu? Ya. Ya. Lagi. Kita ulang lagi. Lakukan sampai 5-6 kali. Kalau sakit, kasih tahu ya Bu ya. Nah, ibu-ibu, di sini saya menyampaikan bahwa ketika melakukan pijat, jangan sampai ibu tersebut merasa sakit ya. Jadi pijat yang kita lakukan itu sedapat mungkin memberikan kenyamanan, bukan menimbulkan rasa sakit ya ibu-ibu ya. Jadi apabila pasien merasa sakit, diminta untuk diberitahu seperti itu ya. Sudah seperti itu, ibu bisa
mengusap lagi sebagai refresh langkah terakhir ya. Seperti ini. Ya, seperti itu. Ini langkah terakhir. Oke, selesai. Seperti itu Ibu ya. Ibu-ibu, apabila selesai dilakukan pijat, tadi kita siapkan handuk kecil, kering dan lembut. Kita bisa membersihkan daerah punggung yang tadi kita pijat karena ini sudah terkena dengan minyak yang kita pijat. Kita bersihkan semua secara merata, dibersihkan. Sudah selesai, Ibu bisa memakai bra kembali, kemudian kita pakaikan baju kembali. Ya, itu adalah pijat oksitosin yang baru saja kita lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.